dulu 2019 saya lawyernya Prabowo. Ya, bahkan saya menyatakan kecurangan, justru saya dipenjara. Ketua Umum Simpul Koalisi Relawan Amin sebagai berikut. 1. Kami 1000 para Ketua Umum Simpul Relawan Amin menolak hasil perhitungan cepat quick count yang ada di media-media TV karena diduga melakukan manipulasi penggiringan opini, penghitungan yang diduga telah bekerjasama memanipulasi perhitungan melalui sirekap yang banyak dimarkup untuk pasangan 02. 2. Menolak hasil pemilu curang yang telah mengarahkan penambahan suara di atas rata-rata untuk kepentingan suara paslon 02 melalui manipulasi aplikasi sirekap yang disetting selalu memiliki perolehan suara di atas 50%. 3. Meminta agar oknum KPU yang terlibat dalam manipulasi penipuan hak suara rakyat untuk segera ditangkap. 4. Kami menuntut agar Panwaslu agar benar-benar jujur dan tegas melakukan pengawasan terhadap berbagai pelanggaran pemilu. 5. Menyatakan tidak sah pasangan Prabowo Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden karena lahir dari hasil KKN dan melanggar konstitusi yaitu lolos di MK sebagai pemerkosaan lembaga tinggi negara. 6. Meminta KPU agar segera melakukan diskualifikasi pasangan 02. Wah, kalau bukti mah banyak sekali. Nanti kita ada yang merekapitulasi. Bahkan sebelum pemilu saya datangin ke KPU, itu ada 54 juta suara fiktif. Misalnya orang yang sudah meninggal dimasukin, banyak sekali yang sudah meninggal. Yang kedua, satu kepala keluarga ada 400 orang. Itu sudah saya sampaikan protes ke KPU. Dan KPU mengakui ada 1.200.000. Nah, itu satu bukti, ada pengakuan itu dari KPU. Dan selanjutnya tim hukum kita juga sedang menyusun lebih detail, lebih terstruktur, sistematis, ya, untuk supaya bisa dibuktikan sebagai alat bukti. Kalau nanya alat bukti. Bapak-bapak sekalian, ini kita pertemuan perdana menyatakan pernyataan sikap dari 1000 Ketua Umum Relawan Amin dalam rangka menghadapi persoalan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, apakah itu KPU maupun KPPS maupun pemerintah. Dalam hal ini Bapak Presiden membiarkan kecurangan itu, bahkan kami menduga juga bahkan turut mengintervensi melakukan kecurangan itu. Itu inti daripada besok ketika kita akan turun besar-besaran, ya, kita akan melakukan dan membawa data yang sudah kita himpun dari seluruh ketua umum pun kita punya data, karena di TPS itu seluruh relawan kita itu menjadi saksi di TPS itu, dan beberapa pelanggaran itu kita akan bawa ke KPU juga sebagai bukti nyata bahwa betapa bahayanya, betapa sadisnya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Saya kira itu. Tambahannya begini, tambahan sebentar ya, bahwa dulu 2019 saya lawyernya Prabowo. Ya, bahkan saya menyatakan kecurangan, justru saya dipenjara setelah itu. Tapi tidak ada pembuktian kenapa saya harus penjara. Waktu itu saya pelajari betul kenapa kok tidak ada perlawanan dari Prabowo seperti sekarang kita melawan. Karena diduga waktu itu tidak terkumpul C1, tidak ada alat bukti, betul ya? Nah, sekarang kita ini punya C1, punya C1, lengkap. Jadi itulah alat bukti yang terkuat, karena C1 itu merupakan C hasil istilahnya, untuk bisa dipaparkan. Oleh karena itulah kita berani untuk melakukan perlawanan ini, karena kita by data. Bukan by emosi dan karena kebencian dan lain-lainnya.
Juga dari segi jumlah masa, bandingan yang terakhir sajalah. Semua orang lihat di JIS berapa juta orang datang. Berapa orang yang datang di GBK. Kan semua orang udah lihat semua itu terang-terangan. Kok tiba-tiba jadi kalah itu kan nggak masuk akal gitu. Janggal.